Selamat pagi anak-anak, Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih tetap sehat dan kalian masih harus tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, hari Senin, tanggal 26 Juli tahun 2021. Ayo, masih ingat toh? Minggu yang lalu Bu Ati memberi tugas pada kalian untuk mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dari buku kita tema 1 halaman 29. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerjakan atau belum? Yuk. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan, sekarang kalian siapkan dulu tugas kalian sambil nanti kita lihat bersama, kita bahas bersama. Kalau nanti ada yang salah dari pekerjaan kalian, bisa kalian betulkan supaya bisa dipakai untuk belajar. Dan nanti ketika kalian mengerjakan soal penilaian harian atau ulangan, kalian sudah bisa dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke anak-anak, siap? Ya. Kita buka buku halaman 29 yang di sana ada judul Siap Menghadapi Musim Hujan. Oke. Ada berapa paragraf anak-anak di sana? Ada 3 paragraf yang akan kita bahas bersama. Kita mulai dari paragraf pertama yang menjorok ya, dari paragraf pertama. Mari sekarang kita cari kalimat utama, kalimat yang pokok, kalimat yang penting, kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ternyata anak-anak, untuk paragraf pertama, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita tulis di sini ya, musim hujan hampir tiba. Ini kalimat utamanya. Ayo, siapa yang sudah betul? Ya, tentunya kalian sudah pinter semua. Sekarang kita lihat kalau di sini kalimat utamanya ada di awal paragraf, kita lanjutkan untuk mencari kalimat penjelasnya. Berarti kalimat penjelasnya ini menjelaskan kalimat utama. Ada 3 kalimat berikutnya. Kalimat yang pertama atau yang A, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Ini kalimat penjelas yang pertama. Kalimat penjelas yang kedua atau yang B, kalimat berikutnya, mereka berencana membersihkan selokan. Sudah anak? Oke. Kemudian kalimat penjelas yang ketiga atau yang bagian C, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, ini tadi anak pembahasan kita untuk paragraf yang pertama. Silakan dicermati. Nah, anak, sekarang kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Ya. Mari kita cari kalimat utamanya. Ternyata anak, di dalam paragraf kedua ini kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Yuk, sekarang kita cari dan kita tulis bersama ya. Kalimatnya berbunyi, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Jangan lupa, kalau ini sebuah kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, karena ini sebagai kalimat utamanya di paragraf kedua, maka kita lihat kalimat penjelasnya, yaitu kalimat berikutnya. Kalimat yang pertama atau yang A, Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan.
Gimana anak-anak? Jelas ya? Kita lanjut pada kalimat penjelas yang kedua atau yang bagian B. Kita tulis kalimat berikutnya. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Jelas? Dan kalimat penjelas yang ketiga, yang terakhir, berbunyi, Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, demikian anak-anak untuk kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan paragraf yang ketiga. Ayo, sekarang kita cari lagi kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya juga masih di awal paragraf. Kita lihat bersama ya. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Enak ya anak ya. Kemudian kita lihat kalimat penjelasnya. Berarti kalimat setelah kalimat utama. Kalimat penjelas yang pertama yang A. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Tertulisnya itu. Nah, kemudian kalimat penjelas yang kedua atau yang B. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Dan kalimat penjelas yang ketiga yang C. Ini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita untuk tugasmu minggu yang lalu dari buku paket yang judulnya siap menghadapi musim hujan. Paragraf 1 sampai paragraf 3 sudah kita bahas bersama kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tentunya tidak ya, sudah jelas ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan penjelasan materi kita hari ini. Setelah tadi kita membahas tugasmu minggu yang lalu ya. Berarti akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Nah, anak-anak, di sini saya tuliskan ada 3 jenis paragraf yang kalian harus kenal. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Contohnya, tadi tugas-tugas kalian itu semua kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti semua paragraf di tugas-tugas kalian itu disebut paragraf deduktif. Demikian juga untuk contoh yang ada di papan tulis ini juga termasuk paragraf deduktif. Jelas ya? Kita lanjut yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ini artinya paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, anak-anak, untuk paragraf induktif ini biasanya ada kata kunci yang harus kamu perhatikan. Kata kunci untuk paragraf induktif di akhir paragraf itu biasanya ada kata. Ya, ada kata. Jadi, koma. Jadi, nah, kemudian ada kata oleh karena itu, koma.
Jadi oleh karena itu, nah kalau ada kata seperti ini berarti paragrafnya itu paragraf induktif. Terus ada lagi dengan demikian. Ya. Jadi kalau ada kata jadi oleh karena itu dengan demikian sebagai kesimpulan yang penting, nah ada di akhir sebuah paragraf, maka paragraf itu namanya paragraf induktif. Ini paling gampang untuk menentukan jenis paragrafnya karena ada kata kuncinya di akhir paragraf. Ya, ini tertulis di sana. Kemudian paragraf yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif atau biasa orang menyebutnya paragraf campuran. Ini artinya paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Untuk paragraf deduktif induktif tidak saya bahas lebih lanjut karena ini sulit, dan biasanya untuk bekal kalian di kelas 4 ini dan sampai nanti persiapan di kelas 6 ujian hanya 2 ini. Ya, ini yang sering ditanyakan paragraf deduktif dan induktif. Kalau yang deduktif, induktif atau campuran ini tidak pernah dibahas lebih lanjut. Mungkin nanti di kelas selanjutnya yaitu di SMP ya baru dikenalkan. Tapi anak-anak cukup mengerti, cukup mengenal, tahu. Tapi untuk yang ketiga ini paragraf yang deduktif atau campuran tidak kita bahas lebih lanjut. Jadi yang penting hanya deduktif dan induktif. Nah, untuk contohnya tadi sudah, ya. Untuk kata kuncinya sudah. Jadi hanya ini anak-anak untuk tambahan penjelasan materi pertemuan kita yang kedua tentang jenis paragraf. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di akhir pembelajaran nanti Bu Ati akan menyiapkan latihan soal di GJ. Silakan setelah kamu memahami pembelajaran di dalam video dan di PPT sebagai catatan, terus nanti kamu mengerjakan latihan soal di GJ. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kamu tanyakan langsung kepada Bapak Ibu Guru. Bisa juga kamu lihat lagi videonya, kamu buka catatanmu, pelajari ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Demikian anak-anak, pembelajaran tentang kalimat utama dan penjelas yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugas segera dikerjakan. Jangan menunda pekerjaan dan jangan menunda waktu. Selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.